Shalom saudara semua. Kiranya berkat anugerah Tuhan menyertai kita senantiasa, terlebih khusus jemaat CKI-nya Harapan Indah. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah saat ini. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan, dan kita mengangkat nyanyian pemulihan hanya bagi Tuhan. Kita sama-sama akan menyembah Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja yang berkata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan. Ajaib Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin semua rangkaian acara ini.
Biarlah semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Maka apabila firman-Mu nanti disampaikan, biar Roh Kudus mengurapi dan para pendengar dan umat Tuhan yang mendengar diberkati, dijamah oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami habiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian girang-girang untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bahwa Yesus ajaib. Yesus ajaib bagi kehidupan kita. Haleluya. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kuasa-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kuasa-Nya kekal selamanya. Haleluya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan lagi, Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Haleluya, amin. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kuasa-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib. Haleluya. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Amin. Kiranya sudah diberkati dengan pujian-pujian ini untuk pemulihan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, "Aku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman Tuhan." Firman-Mu akan menolong, firman-Mu akan menjamah, firman-Mu akan menguatkan, firman-Mu akan menguduskan. Oh, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Glory Yesus. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Haleluya. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Haleluya. Urapan-urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan,
sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku mengerti malu firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Haleluya, Dah kudus sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami akan belajar sebagian berita firman-Mu. Urungkanlah kiranya kemurahan-Mu bagi kami. Kuasa Roh Kudus memerapi kami, sehingga apa yang disampaikan menjadi berkat bagi umat-Mu. Jadi hamba-Mu, Kau kuduskan hamba-Mu dengan firman-Mu, dan Roh Kudus pimpin senantiasa. Terima kasih Bapa, dengan sekumpulan umat-Mu, firman-Mu akan sanggup menolong dan menjawab bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu yang ajaib luar biasa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan. Pada saat ini senantiasa akan memberikan kekuatan buat kita. Karena kita tahu semua bahwa saat ini bahkan khususnya Indonesia mengalami krisis, bahkan mengalami banyak pergumulan, termasuk khususnya anak-anak Tuhan, bahkan buat Tuhan. Sehingga mungkin ada yang sudah putus asa, mungkin sudah ada yang bingung, mungkin sudah ada yang berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi saat ini berita baik buat kita semua, bahwa janji Tuhan selalu itu ya dan amin. Janji Tuhan itu bisa dipercaya, janji Tuhan bisa kita pelajari, karena firman Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dalam kondisi seperti ini kita membutuhkan pertolongan. Dalam kondisi seperti ini kita membutuhkan mukjizat. Dalam kondisi seperti ini kita membutuhkan kedekatan kita dengan Tuhan, sehingga kita boleh terhindar, sehingga kita boleh terlepas dari kondisi COVID-19 saat ini. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pernah berkata bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Hari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap sama dari awal dan akhir, Alfa dan Omega. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau di zaman perjanjian lama, pada bangsa Israel, Tuhan sanggup mengadakan yang tidak menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan yang sama juga, yang kita percaya di dalam Yesus, Dia juga Tuhan yang sanggup menolong kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, untuk kita meraih janji Tuhan itu, kita harus memiliki pola hidup yang benar, pola hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau ditolong oleh Tuhan dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi yang sangat mengerikan saat ini, memprihatinkan saat ini, Alkitab akan memberikan jalan keluar buat kita. Firman Tuhan memberikan jalan keluar. Nah saudara-saudara, yang akan saya sampaikan yaitu tentang hidup benar, tentang hidup suci, tentang hidup kudus. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita baca firman Tuhan bahwa
Kekudusan itu akan bisa menolong kita. Kekudusan itu bisa akan mendatangkan mujizat bagi kita. Bahkan kekudusan itu akan bisa menyelamatkan kita dari segala pergumulan kita, termasuk dari COVID-19. Coba kita baca dulu sebagai pendahuluan 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Silakan dibaca, Jonathan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sebab pendahuluan, kalau kita akan melihat Tuhan, kita akan ditolong Tuhan, kita akan melihat mujizat, kita harus hidup kudus. Nah saudara, hidup kudus itu adalah perintah Tuhan. Wajib kita sebagai anak Tuhan, wajib kita sebagai umat Tuhan, wajib kita sebagai umat Tuhan harus hidup kudus, karena Tuhan kudus. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, hidup kudus itu harus, hidup kudus itu wajib. Jadi kalau Bapak dan Saudara akan melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, saudara harus hidup kudus. Coba kita baca lagi 1 Tesalonika 4 ayat 7 sampai 8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepadamu. Amin, haleluya. Jadi Bapak hidup kudus itu perintah Tuhan. Jadi kalau ada senantiasa anak Tuhan, hamba Tuhan, atau umat Tuhan yang berkata, buat apa hidup kudus? Biasa-biasa saja. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, Alkitab berkata barang siapa yang menolak hidup kudus, dia menolak Tuhan. Jadi saudara, kita seolah-olah menghina perintah Tuhan. Jadi saudara, kalau kita mau hidup ditolong Tuhan, kita harus hidup kudus. Kita harus hidup suci seperti yang Tuhan kehendaki. Sama seperti ayat yang saya sudah baca tadi, bahwa saya harus bawahi pendahuluan ini, bahwa hidup kudus, hidup suci itu mutlak, itu wajib, itu harus bagi setiap anak Tuhan, bagi setiap hamba Tuhan yang ingin melihat pertolongan Tuhan, apalagi yang mau hidup di surga. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ada 3 poin yang saya bisa berikan saudara-saudara yang hidup kudus ini. Kalau Bapak Ibu Saudara kita semua mau ditolong Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan, kita akan terhindar dari segala penyakit ini, ya, COVID-19. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan. Yosua 3 ayat 5. Haleluya, puji Tuhan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat pertolongan Tuhan, kalau kita melihat mujizat Tuhan, kalau kita melihat mujizat-mujizat terjadi, Yosua diperintahkan oleh Tuhan, Yosua dan umat Tuhan harus menguduskan diri. Karena ini pun dapat kita praktekkan di saat-saat ini, saudara, bahkan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, saudara, kekudusan itu akan mendatangkan keajaiban. Kekudusan itu akan mendatangkan pertolongan. Kekudusan itu dapat menciptakan mujizat. Yosua 3 ayat 5 sungguh jelas. Tuhan perintahkan kepada Yosua supaya bangsa Israel menguduskan diri, karena Tuhan akan mengadakan mujizat-mujizat bagi mereka. Tuhan akan membuat mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban yang akan terjadi pada saat mereka menguduskan diri. Haleluya, berikan tepuk tangan mereka bagi Tuhan. Amin, haleluya. Ini saudara kekasih, ini yang pertama, bahwa kekudusan itu akan memberikan mujizat, keajaiban bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, kekudusan itu akan mendatangkan apa? Kisah 13 ayat 35. Sebab itu, haleluya, ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, haleluya, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. amin. Nah yang kedua saudara, kalau kita hidup kudus, kalau kita hidup suci, Alkitab jamin janji Tuhan kepada kita bahwa kita tidak akan melihat kebinasaan. Haleluya. Nah saudara kekasih di dalam Tuhan, siapapun engkau mendengarkan firman Tuhan saat ini, firman Tuhan jelas berkata bahwa kita orang-orang kudus tidak akan melihat kebinasaan. Melihat saja tidak, apalagi terjadi kepada kita. Malapetaka, penyakit apapun, masalah apapun dilalukan bagi kita, itu janji firman Tuhan. Kisah 13 ayat 35 sungguh jelas bahwa firman Tuhan berkata bahwa orang-orang kudusnya tidak akan melihat kebinasaan. Haleluya, dengan kemuliaan buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sudah lihat pengaruh
dari orang-orang yang kudus. Lihat impact, manifestasi kekudusan dalam kita. Mujizat terjadi. Yang kedua apa saudara? Kita tidak akan melihat kebinasaan. Nah saudara-saudara dalam Tuhan, banyak umat Tuhan, banyak hamba Tuhan, bahkan mungkin ketakutan melihat di sana sini terdengar banyak orang meninggal karena COVID-19. Tapi janji Tuhan berkata, orang-orang yang hidup kudus, mereka terhindar, bahkan kebinasaan itu tidak akan dapat menghampiri mereka. Kenapa? Karena kekudusan itu ada memberikan kehidupan yang aman, memberikan perlindungan yang aman bagi saudara dan saudara yang percaya. Jadi Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan, kita harus rela hidup kudus. Kita harus rela mematikan keadaan daging kita kalau kita sungguh-sungguh melihat pertolongan Tuhan. Janji Tuhan yang kedua, yaitu apa? Tidak akan melihat kebinasaan. Kisah 13 dan 55. Yang pertama, Yosua 35 berkata apa? Keajaiban akan terjadi, mujizat akan terjadi. Karena apa? Kita hidup di dalam kekudusan. Yang kedua, kisah 13 ayat 35 berkata apa? Orang-orang kudus tidak akan melihat kebinasaan. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, inilah perbuatan Tuhan yang ajaib buat kita. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara berkata, aduh pendeta, nggak usahlah bicara kekudusan, biasa-biasa saja jadi orang Kristen. Tidak, saudara kasih dalam Tuhan. Janji Tuhan, anak-anak Tuhan yang beribadah kepada Tuhan, itu ada perbedaan dengan orang-orang dunia, kata Maliaki. Orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, ada perbedaan. Jadi orang-orang hidup kudus, orang yang hidup suci, dan orang yang ada perbedaan. Bukan saya berkata bahwa saya lebih kudus, lebih suci dari saudara. Tapi saudara kekasih dalam Tuhan, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, harus berani menjelaskan ini kepada umat Tuhan. Harus berani mewartakan kebenaran ini. Karena itulah pola kehidupan yang Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Untuk umat Tuhan hidup kudus. Seperti yang tadi penulis katakan, Tuhan memerintahkan supaya kamu hidup kudus. Sama seperti apa kata firman Tuhan kudus. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah berkata, bagaimana ini Pak? Kami sering jatuh bangun dalam dosa. Terus bagaimana lagi? Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat firman Tuhan, sarana untuk kita bisa hidup kudus. Karena kita sebagai manusia tidak mungkin hidup benar, hidup kudus karena dosa. Manusia sudah kehilangan kelemahan Allah. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, 1 Yohanes 9 berkata apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita harus mengaku, kita harus bertobat. Maka saudara, kita harus mengaku semua dosa kita. Kita harus bertobat semua dosa kita. Maka janji Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata apa? Darah Yesus menyucikan segala dosa kita. Jadi itu jelas saudara kasih dalam Tuhan. Hanya darah Yesus, hanya darah anak domba, hanya darah salib Kristus yang sanggup menguduskan, yang sanggup menyucikan semua dosa-dosa kita. Ya saya pernah berkata, marilah kita berperkara. Sekalipun dosa merah seperti kemisi, rambut seperti bulu domba, seperti kasumba, nanti akan putih seperti salju. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, 1 ayat 9 berkata, segala dosa kita, kalau kita mengaku kepada Tuhan, kita adalah setia dan adil, maka darah Yesus akan menyucikan kita. Bahasa yang dipakai di sini ada kata bersih, dibersihkan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan dibersihkan dari segala dosa-dosa. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, jadi wajib harus kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan harus hidup kudus. Jangan lagi Bapak Ibu saudara-saudara main-main. Karena nanti suatu saat kalau kita tidak siap dalam kekudusan, kita akan ditolak oleh Tuhan. Kita Wahyu di sana dijelaskan bahwa Tuhan tidak mengendaki kita suam-suam kuku. Tuhan tidak mengendaki kita biasa-biasa saja. Sehingga Tuhan mengatakan di sana apa, saudara? Kalau mau panas, panas. Kalau mau dingin, dingin. Jadi saudara, kalau saudara mau hidup, hiduplah benar menjadi anak Tuhan. Hiduplah benar menjadi hamba Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin buat kita. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Yeremia 7 ayat 3 tolong dibaca. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Amin.
Jadi di sini dijelaskan perbaiki tingkah laku kita. Maksudnya apa? Hidup kita, tingkah laku kita, tabiat kita, manusia lama kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak kudus, tidak suci, harus tinggalkan. Sehingga Tuhan bisa tinggal bersama-sama dengan kita. Apalagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Perjanjian Baru menjelaskan bahwa tubuh kita adalah baik Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, kalau Tuhan sudah tinggal di dalam kita, Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, apapun di dunia ini, itu semua sementara. Nah, apa yang menjadi pergumulan kita? Jadi kalau kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, berarti apapun yang menjadi pergumulan kita, Roh Kuduslah yang mengambil alih. Dia yang menjadi tanggung jawab bagi kita. Dia yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara kita, fungsi dia sebagai roh penolong akan nyata bagi kita. Kenapa kita harus menerima Roh Kudus sebagai penolong? Karena dialah yang kuat, dia yang maha kuasa, yang sanggup menolong kita. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jadi firman Tuhan, kalau kita perbaiki kehidupan kita, kita hidup benar, kita hidup kudus, firman Tuhan berkata, Tuhan mau tinggal sama kita. Tuhan akan tinggal dengan kita. Tapi saat ini dia berwujudkan sebagai kemuliaan kuasa Roh Kudus. Dia ada di dalam diri kita. Nah saudara-saudara, kita baca ayat yang terakhir. Di dalam Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Wahyu 22 ayat 11 berkata, siapa yang mau dicemar, silakan. Siapa yang benar, silakan. Siapa yang mau dikudus, silakan. Kita sendiri yang harus memilih mana yang kita harus pilih. Karena firman Tuhan berkata tadi, bahwa kalau kita hidup kudus, kita akan ditolong oleh Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Yesaya 3 ayat 5 berkata, kalau kita hidup kudus, mujizat, keajaiban Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, Kisah 13 ayat 3 berkata, kalau kita hidup kudus, kita hidup suci, tidak ada kebinasaan bagi kita. Tetapi Tuhan akan memberikan keamanan dan perlindungan kita. Dan yang ketiga, saudara kasih dalam saudara penutup saudara, bahwa kalau kita hidup kudus, saudara kasih dalam Tuhan, kita akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14, Matius 5 ayat 8 berkata, di situ saya sebutkan bahwa kalau kita hidup suci, kita hidup kudus, kita akan melihat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bila firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita saat ini, sehingga kita pun selalu bersuka cita dan tetap memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu ini memberikan kekuatan bagi umat-Mu, bahwa hidup kudus, hidup suci wajib harus kita lakukan. Kita harus praktekkan setiap saat. Karena Tuhan yang berkata tadi, Yesaya 35, keajaiban, mujizat, pertolongan terjadi. Bisa para rasul yang masih berkata, kita tidak akan mengalami kebinasaan. Ibrani 12, 14, Matius 5 ayat 8 berkata, bahwa hidup kudus kita akan melihat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman-Mu ini kau menguatkan umat-Mu di saat menghadapi kondisi COVID-19 ini. Bahwa umat-Mu tetap terlindungi. Umat-Mu melihat kemuliaan-Mu, kemujizatan-Mu nyata bagi umat. Kami juga berdoa khususnya Tuhan untuk ketua Senade Bapak Adi yang ada Tuhan di Amerika. Lindungilah dia bersama keluarga anak cucunya. Kekuatan darah Yesus, kekudusan Tuhan menyertai dia. Terima kasih Bapak dan semua pengurus yang ada di DKI. Tuhan juga memberkati. Gembala tempat ini, Ibu Lena, bersama Boas juga, dan semua pengerja, pengurus, pendeta-pendeta di sini, pastor di sini, jemaat yang ada di DKI, tapi Pani Harapan Baru Bekasi. Tuhan juga melindungi dengan kekudusan Tuhan, dan mereka hidup dalam kekudusan, sehingga berkat Tuhan, perlindungan Tuhan bersama Tuhan ada. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebentar apabila kami akan berpisah, kiranya senantiasa Tuhan
Engkau akan memberkati kami. Dan saat ini kami akan sudahi pada kita pada saat ini. Dan juga tak lupa kami berdoa untuk bangsa negara, pemerintah negara Republik Indonesia, dari pusat mau sampai daerah, yang Tuhan bekerja keras menyelesaikan tentang kondisi negara yang mengalami COVID-19. Beri hikmat, beri kekuatan, beri petunjuk supaya pemerintah dari pusat sampai daerah, sampai desa sekalipun diberikan pertolongan dan petunjuk Tuhan. Sehingga Tuhan, suasana di Indonesia kembali pulih karena pertolongan Tuhan. Demi juga gereja-gereja di Indonesia, tetap berdoa, sehingga Tuhan mengadakan belas kasihan pemenang untuk bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, kembalikan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dan kami kirim kepada kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya kepadamu berkat damai sejahtera dari Bapa kita di surga dalam nama Yesus Kristus. Dapat saudara terus kiranya menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Perlindungan Tuhan nyata bagi kita sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.